pas saya masuk itu kan udah lumayan heboh ya di kampus ya gitu kan. Kawan saya kebetulan di ASMI-nya kedengaran itu, yakin kamu masuk Islam gak kamu? Saya tadi karena boleh kalau misalkan qadarulahnya lebih besar gitu kan ya enggak masalah, tapi saran saya jangan terlalu lama, bilang gitu kan. Tapi karena tadi ketakutan saya tadi dengan pihak keluarga, apalagi respon abang saya yang kedua itu kan lumayan keras ya gitu. Jadi dia sempat mendengar juga isu itu dan mengancam ke saya, kalau sempat kamu masuk Islam nih, saya bunuh kamu. Udah menikah di tahun pertama ya istilahnya, Bapak kan biasa di Pontianak juga ya. Jadi Bapak tuh berpesan, Bapak pengen lihat kamu umroh atau haji gitu kan. Nah, jadi itu keluar di statement Bapak gitu kan. Jadi sosok Bapak nih memang yang tanda kutip tadi ketua adat gitu kan, tapi sampai menyatakan itu gitu kan, Bapak pengen kamu umroh atau haji tapi sebelum Bapak meninggal gitu kan. Jadi itu luar biasa sih. Saat itu kan saya suka musik yang kayak metal segala macam gitu kan. Jadi memang benar-benar yang underground gitu kan, cinta musik banget gitu kan. Tapi di saat itu pas ada suara azan itu jadi kayak menarik aja di hari itu gitu. Yang membuat saya tuh jadi kayak penasaran nih. Kenapa gitu kan? Apakah karena memang lantunan suara orang yang mengazankan itu bagus atau karena apa? Jadi saya memutuskan untuk pada saat mendengar suara azan, jadi saya memutuskan pakai motor sampai ke Imbon sana kan. Jadi mutar-mutar gitu. Kan beda-beda suaranya ya. Ternyata bukan suara yang indah itu yang mengganggu sebenarnya, tapi memang lantunannya itu kayak memanggil-manggil sih. Jadi kayak bikin kita penasaran, akhirnya terbesit di benak saya penasaran gitu. Islam ini sebenarnya nyembah apa gitu kan? Apakah ada sesuatu hal yang memang mereka sembah gitu kan? Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Srilius Bonang, asal dari Kabupaten Landak, Kecamatan Jelimpo, nama desanya yang Sangku Selaba. Karena belajar ya, pada saat itu saya memang hobinya belajar ya, jadi setiap ada hal-hal baru itu memang selalu kayak di zaman-zaman dulu kan memang tidak secanggih zaman sekarang ya, gitu ya. Kita dikasih kemudahan untuk belajar gitu. Dulu ada kayak buku atau istilahnya di perpustakaan gitu, jadi ada hal yang menarik di dalam Islam sih. Islam itu secara umum itu mengajarkan hal-hal yang memang kita perlukan gitu, yang sebelumnya memang mungkin Islam ini tanda kutip jadi hal yang menakutkan ya sebelumnya kayak gitu. Islam itu mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang satu. Jadi menurut saya Islam itu sangat menarik gitu ya. Karena sebelum saya memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari umat Rasulullah, jadi saya sebelumnya belajar banyak gitu agama-agama yang lain. Perbedaannya kalau setelah menjadi Islam kita lebih utuh ya. Itu dalam artian kita kalau mau berdoa dimanapun gitu. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu kan. Jadi kecuali kayak di toilet kan tidak disarankan juga. Jadi kita memang bisa langsung connect-nya langsung ke Allah gitu. Sebelumnya mungkin karena memang agama bawaan ya gitu. Jadi kita tidak dikasih kesempatan untuk memilih karena kita lahir di golongan Nasrani gitu kan, jadi kita ikut gitu, dan ternyata memang mungkin takdir kita tidak di Nasraninya gitu. Awal mulanya karena ini ya, di zaman dulu kan lagi trennya di 2011 sampai 2013 itu zaman Facebook dan ada debat-debat gitu ya tentang agama gitu. Kawan saya kebetulan yang fanatik Protestan ya, gitu. Saya kebetulan Katolik, jadi sering berdebat di situ, berdebat tentang agama. Jadi setiap dia mengajukan pertanyaan di grup itu, perdebatan itu, selalu yang Muslim itu jawab dengan dalil-dalilnya lengkap gitu kan. Tapi kalau pas dibalik pertanyaannya, misalkan menanyakan ke pihak yang Nasrani, terkadang jawabannya itu lebih banyaknya logikanya gitu. Istilahnya mengganggu juga di pikiran saya waktu itu. Gitu. Kok bisa kayak gitu sih? Awal mulanya itu dari suara azan. Nah, jadi saat itu kan saya masih kerja sambil kuliah ya. Pada saat itu mau bilangnya menyusun tugas akhir lah. Jadi saya memutuskan untuk bisa fokus dan saya berhenti dari pekerjaan. Saat saya berhenti itu setiap sore sama pokoknya setiap menjelang azan lah, mau itu asar segala macam kan saya tidak ada aktivitas. Jadi yang sebelumnya kan saya sangat mencintai musik ya, makanya di Facebook saya, di sosial media saya selalu membuat musik itu adalah bagian dari hidup saya gitu kan. Jadi saat itu kan saya suka musik yang kayak metal segala macam gitu kan. Jadi memang benar-benar yang underground gitu kan, cinta musik banget gitu kan. Tapi di saat itu pas
ada suara azan itu jadi kayak menarik aja di hari itu gitu, yang membuat saya tuh jadi kayak penasaran nih, kenapa gitu kan, apakah karena memang lantunan suara orang yang mengazankan itu bagus, atau karena apa. Jadi saya memutuskan untuk pada saat mendengar suara azan, jadi saya memutuskan pakai motor sampai ke Imbon sana kan, jadi mutar-mutar gitu kan, beda-beda suaranya ya, ternyata bukan suara yang indah itu yang mengganggu sebenarnya, tapi memang lantunannya itu kayak memanggil-manggil sih, jadi kayak bikin kita penasaran. Akhirnya terbesit di benak saya penasaran gitu, Islam ini sebenarnya nyembah apa gitu kan, apakah ada sesuatu hal yang memang mereka sembah gitu kan. Saya perhatikan lagi pergerakan mereka saat selesai azan berkumandang gitu, mereka ngapain gitu, saya perhatikan apakah ada patung di dalamnya gitu kan, jadi kan penasarannya makin jadi nih gitu kan. Saya perhatikan cara mereka, istilahnya sendalnya disimpan di luar, terus mereka bersih-bersih tangan, membasuh lah istilahnya ya. Nah itu menurut saya tuh menarik ya, itu sih sangat luar biasa sih menurut saya gitu. Kayak tenang aja. Jadi setelah mendengar suara azan itu saya masih dengan ego saya, dalam artian ini cuman di saat itu aja gitu, karena saya ngerasa sepi aja kali mungkin kan gitu kan. Jadi saya coba untuk istilahnya kesampingkan suara azan tadi, saya dengar musik terus pakai headset gitu kan, musik yang saya sukai, dan ternyata itu malah bikin saya ndak fokus dan hilang arah lah istilahnya ya. Jadi ndak senikmat seperti sebelumnya gitu. Nah ternyata setelah saya lepas, ternyata yang memang membuat saya tenang itu suara azan sih. Itu memang sangat-sangat menarik, di kayak penuh misteri aja sih, kayak menarik kita untuk coba, kamu harus cari tahu nih kenapa kayak gitu, jadi semakin penasaran sih gitu. Karena tadi saya kacau ya pikirannya ya. Pada saat itu saya memutuskan untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu tanpa arahan sih. Jadi saya memutuskan untuk berpuasa 3 hari. Jadi saya suka sesuatu yang baru gitu kan. Saya coba untuk memutuskan berpuasa selama 3 hari. Planningnya ya itu planning saya. Jadi hari pertama itu saya istilahnya kayak orang Islam kan ada berbuka atau sahur gitu kan. Saya ndak ada. Jadi memang benar-benar ndak makan, ndak minum gitu kan. Terus saya ndak sengaja itu bikin status ya di Facebook ya waktu dulu ya. Jadi saya bikin, kenapa ya pas mendengar suara azan nih saya tuh kayak terpanggil gitu, kayak penasaran gitu kan istilahnya kan. Jadi pas saya masuk kuliah gitu kan, ada ditegur sama salah satu dosen gitu kan, dia menyatakan mungkin itu hidayah, dia bilang kayak gitu kan. Saya lihat status kamu di Facebook gitu kan, hidayah itu apa gitu kan. Nah, jadi kayak petunjuk kata dia. Tapi menariknya itu yang bersangkutan tuh enggak kayak yang menyodor-nyodorkan Islam begini-begini gitu. Itu uniknya sih. Jadi kayak biarkan saya sendiri yang mencari kayak gitu. Mungkin enggak ya, istilahnya kebetulan teman-teman saya juga banyak yang muslim ya gitu, yang karena memang di kampus itu berbeda-beda ya, ada yang Dayak, kebanyakan itu Chinese ya gitu kan. Jadi yang muslim tuh malah mereka tuh enggak yang kayak menawarkan agama mereka begini-begini gitu. Jadi membiarkan saya, misalkan kamu perlu apa nih yang bisa aku bantu gitu, ngomong aja gitu. Jadi mereka membiarkan istilahnya menyediakan diri dia gitu kan, istilahnya untuk aku bisa bantu apa, ayo aku bantu kayak gitu kan. Jadi saya cuman karena kegelisahan tadi, saya cuman perlu, boleh nggak pinjam buku. Pas di perpustakaan daerah juga, perpustakaan di kampus juga, saya kadang minjam buku. Itu yang berkaitan dengan Islam lah itu sih. Seperti yang tadi saya sampaikan, di balik itu memang ada hal yang memang benar-benar saya masih dengan egonya tadi ya gitu, enggak mau sampai berkhianat sama Allah Bapa lah ya, kayak Yesus gitu ya istilahnya kan, kalau Nabi Isa gitu. Jadi memang benar-benar menjaga itu gitu, jangan sampai masuk, karena kan Islam nih masuk dalam list agama yang waktu saya kecil itu ya enggak sekali ya istilahnya, bukan masuk pilihan lah istilahnya ya. Tapi saya sempat waktu masih non ya, memang berdoa ke Tuhan lah dulu ya. Memang pengennya nanti pas saya dewasa, saya minta tolong diarahkan gitu kan, diarahkan dalam artian agama apapun itu, tapi agama itu benar. Saya pengen masuk deh di situ gitu, pengen diarahkan gitu. Nah, karena kan memang dari nama aja kan saya memang udah sebenarnya rasa penasaran itu udah ada gitu kan. Nama saya kan Bonang ya. Sriliusnya kan ini bukan dari orang tua saya, dari guru ya yang ngasih Bonang. Jadi saya sering bertanya ke orang tua saya, kok nama saya dikasih Bonang gitu kan. Orang Dayak kan kadang jarang ya namanya Bonang ya gitu. Saya cari di beberapa daerah pun memang enggak ada nama itu gitu kan. Jadi dari nama sih awal penasarannya ya. Itu akhirnya pas SMP kan belajar, ternyata tuh ada kayak Sunan Bonang gitu kan. Nah itu kan kok orang Islam nggak ada ke orang yang nggak Islam gitu kan, yang namanya ini gitu namanya kan. Bonang, nah gitu itu sih jadi uniknya kayak gitu.
Kalau dibilang taat lumayan karena memang beberapa kegiatan itu saya ikut ya. Tapi memang karena di saat itu saya orangnya ndak puas ya, dalam artian beragama itu kan harus pakai logika juga ya. Nah, itu kita beragama di situ kan ada di 10 perintah Allah lah ya. Poin pertama tuh jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu kan dalam artian apapun yang bentuknya mau patung, mau apa gitu itu kan berhala ya. Jadi logika saya masuk di situ. Sama yang tadi saya coba teliti lihat tadi pas orang Islamnya ke masjid harus bebersih gitu kan, kaki segala macamnya basuh lah gitu. Itu masuk di poin kitab suci itu ada juga yang menyatakan bahwa kalau kita masuk mesbah Allah atau bait Allah itu kita harus bersihkan nih. Jadi kita sama ini perempuannya pakai tudung gitu kan. Tapi kok yang mengerjakannya orang Islam semua gitu kan. Kemana nih orang-orang kita nih? Kayak berpuasa juga kan. Nabi Isa kan 40 hari ya. Tapi semenjak saya selama saya menjadi tadi bagian dari non-muslim gitu kan, tidak ada puasa yang memang diarahkan seperti yang Islam sekarang ini gitu kan. Jadi memang benar-benar kok tidak 100% dilaksanakan gitu. Kayak Nabi Isa kan 40 hari gitu kan puasa ya, yang menjalankannya orang Islam lagi gitu kan. Nah, jadi itu kayak loh kok begini gitu kan. Itu sih bikin kayak lebih menarik lagi sih Islam bagi saya. Yang namanya kita berpindah ya, hijrah gitu kan. Karena kan apalagi Dayak ya. Iya, notabene ya kan bapak saya kan mantan ketua adat ya. Dayak gitu di daerah gitu. Jadi memang benar-benar keras juga gitu kan. Makanya pada saat untuk memutuskan beragama Islam gitu kan, itu banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Pertama tadi kayak keselamatan kitanya gitu kan. Terus next kehidupan kita selanjutnya seperti apa gitu kan. Terus yang selanjutnya memang saya tadi masih ngerasa agama saya tuh agama yang paling benar gitu kan. Kayak dulu kan ada film Yesus gitu kan, kan itu kan jadi kebanggaan gitu kan di masa-masa itu ya. Kalau Islam mana ada gitu kan, istilahnya kan saya agama apa? Katolik. Jadi Yesus sudah mengorbankan darahnya untuk umatnya menebus dosa-dosa, kan bangga ya kita ya Yesusnya ada. Tapi setelah semakin saya mempelajari Islam itu ternyata Yesus di berbagai daerah itu beda muka-mukanya gitu kan. Jadi kayak oh iya ya gitu. Kan awalnya kan saya yang tadi sebelumnya saya mau berpuasa gitu kan. Sebenarnya tujuan akhirnya itu mau mengalahkan gitu kawan-kawan saya yang Islam. Biar saya bangga aja gitu kan. Sebagai Katolik nih. Gitu kan. Jadi kalian bisa puasa, saya juga bisa gitu kan istilahnya. Jadi dengan keegoan kita harus bisa menunjukkan sisi kita Katoliknya jauh lebih baik pada Islam gitu kan. Jadi memang benar-benar mau berpuasa juga seperti orang Islam gitu kan. Tapi tanpa arahan lah istilahnya ya. Jadi yang bikin saya semakin kuat itu ternyata segala sesuatunya yang kayak di kitab suci atau Alkitab itu kan saya baca-baca juga ya gitu. Dan memang ada revisi-revisi gitu ya. Revisi-revisi segala sesuatu yang direvisi itu kan berarti buatan manusia ya gitu. Nah, di Al-Qur'an itu memang benar-benar enggak ada gitu kan. Enggak ada satupun manusia yang bisa merevisi gitu sih. Jadi yang bikin menarik itu yang bikin saya memutuskan untuk Islam gitu. Itu sebelum saya memutuskan untuk syahadat itu ada kejadian juga itu. Pada saat dulu kan ada yang namanya mantan pendeta masuk Islam. Sekarang udah rahimahullah lah beberapa bulan minggu lalu Ustaz Yahya Waloni. Nah, jadi beliau kan lumayan keras ya sama seperti Pak Cornelis ya, memang benar-benar keras ya menyuarakan gitu. Dan memang mantan rektor juga ya. Jadi pada saat itu beliau di salah satu masjid di Tanjung Raya gitu kan ada tauziah lah istilahnya ya. Nah, jadi saya cuman penasaran aja sih mau dengar gitu kan istilahnya kan apa sih yang dibahas gitu kan. Jadi saat itu saya terpaksa harus karena nggak ada kontak yang lain yang memang arahnya ke situ. Saya ngubungi dosen saya mau dengar nih, boleh nggak? Boleh. Akhirnya diikut sertakan di situ, tapi saya nggak masuk, saya di luar aja ngedengar gitu kan. Jadi yang saya takutkan saya diislamkan saat itu gitu. Saya memang kondisinya nggak siap gitu kan. Jadi setelah ketemu udah selesai tausiahnya, terus beliau ketemu saya dan memang benar mau diislamkan saat itu. Saya nggak mau gitu kan. Nah, karena kan saya memang belum siap. Jadi beliau statementnya begini, ya udah saya kasih kesempatan, insya Allah malam ini saya tausiah nih di masjid ini gitu, di salah satu masjid di Urai Bawadi, saya lupa juga namanya. Itu saya tunggu kedatangan kamu. Insya Allah kamu akan dikasih petunjuk sama Allah malam ini. Saya tadi ya nggak percaya lah kan, kamu siapa gitu kan, istilahnya kan bisa nyampaikan hal kayak gitu kan. Dan ternyata benar gitu kan. Jadi setelah malamnya itu saya bermimpi itu. Kalau dulu kan saya nggak percaya dengan mimpi ya, tapi mimpi ini lumayan istilahnya mengganggu pikiran juga ya. Di mimpi itu kayak saya tuh lihat cahaya
terang benderang gitu kan. Memang kayak sejuk aja ngeliat. Pas saya peluk gitu kan, saya buka itu Al-Quran di situ. Nah itu yang bikin saya takjub gitu kan. Di samping tadi kekacauan saya, ternyata di situ masih terselip Al-Quran gitu kan istilahnya. Terus kejadian-kejadian setelahnya itu kayak saya sebelum memutuskan ini, saya sering dihantui mimpi. Kalau dulu kan Tuhan Yesus gitu kan, kayak tertimpa ya orang bilangnya, tertimpa gitu kalau pas mau tidur tapi susah gerak gitu ya. Nah, ketindihan itu. Jadi selalu Tuhan Yesus gitu kan. Tapi anehnya di hari itu saya Allahu Akbar gitu kan istilahnya kan. Jadi memang kok kayak gini gitu kan istilahnya. Jadi saat mau memutuskan untuk ke masjid tersebut malam itu, saya juga masih berdoa secara Nasrani, minta tolong kalau memang takdir saya ndak di Islam, tolong bantu saya biar saya ndak berkhianat sama Yesus gitu kan istilahnya, sama Allah Bapa. Kasihlah halangan pas saya mau pergi ke sana. Nah, baik saya kecelakaan kah atau apa gitu kan, biar saya ndak jadi ke sana gitu. Tapi setelah malamnya gitu ternyata lancar-lancar aja gitu kan, sepergi gitu kan. Jadi petunjuk nih kayaknya. Ya petunjuk gitu kan. Saya datang di sana. Jadi karena udah ngerasa yakin tadi ya, alhamdulillah respon kawan-kawan di sana juga sangat luar biasa. Yang bikin saya tersentuh itu satu kesatuan sih umat muslim nih ya, dari berbagai macam kalangan gitu. Memang benar-benar support dan menyambut hangat sih keberadaan saya saat itu. Perasaannya campur aduk ya. Bahagianya tadi, visi misinya tadi, apa yang kamu pelajari selama ini udah sesuai, kamu udah masuk nih gitu. Nah, yang bikin terganggu tadi kan otomatis kan secara circle pertemanan kan berkurang ya istilahnya ya. Kawan-kawan dan non itu kan jadi kan istilahnya dia udah masuk Islam nih gitu kan, isunya gitu kan. Itu yang memang benar saya jaga. Saya takut juga dari keluarga gitu kan, belum tahu. Nah uniknya ini pas saya masuk itu kan udah lumayan heboh ya di kampus ya gitu kan. Kawan saya kebetulan di asminya kedengaran itu, yakin kamu masuk Islam gak kamu? Saya tadi karena masih takut ya, jadi saya selalu bohong sih. Itu jangan ditiru sih kayak bohong gitu ya. Tapi memang benar-benar saya pernah bertanya juga ke salah satu teman dan ustadz gitu kan, boleh gak sih di kondisi kayak gini kita begini-begini gitu kan, istilahnya tidak mengungkapkan kebenaran. Boleh kalau misalkan kedarulahnya lebih besar gitu kan, ya tidak masalah, tapi saran saya jangan terlalu lama bilang gitu kan. Tapi karena tadi ketakutan saya tadi dengan pihak keluarga, apalagi respon abang saya yang kedua itu kan lumayan keras ya gitu. Jadi dia sempat mendengar juga isu itu dan mengancam ke saya, kalau sempat kamu masuk Islam nih, saya bunuh kamu. Nah itu yang bikin saya takut secara manusia ya, takut juga gitu. Jadi saya memutuskan untuk berbohong lagi itu. Jadi saya menyatakan saya enggak masuk Islam kok, saya cuma belajar aja. Saya kan jurusan bahasa, jadi berbagai macam bahasa tuh saya pelajari kayak gitu kan. Oke, yang penting kamu enggak masuk Islam. Jadi gimana posisinya pada saat mau pulang kampung segala macam gitu kan. Saya bertanya lagi, boleh enggak sih kalau kita sholat tapi kita posisinya enggak seperti tuntunannya gitu kan istilahnya, prosedurnya gitu ya, kayak ruku segala macam. Kalau posisinya mendesak ya enggak apa-apa, sholat itu dipermudah gitu kan. Kamu di kendaraan bisa sholat, kamu di rumah di posisinya itu bisa sholat, sambil baring boleh enggak? Boleh gitu kan. Tapi anehnya itu sampai 5 tahun itu saya sembunyi Islamnya. Jadi itu pada saat sembunyi itu sih kenikmatannya ya. Jadi iman tuh memang benar-benar masih tinggi-tingginya ya gitu. Walaupun dengan kayak tadi tuh terbatas ya, pada saat pulang gitu saya harus pas waktu sholat saya harus pakai selimut gitu kan. Sholat itu memang benar-benar kayak orang sakit gitu kan. Tapi supaya itu iya enggak ketahuan nikmat. Pas saya pakai itu kan tiba-tiba kan ngintip tuh saudara-saudara gitu kan, masih ragu tadi kan. Pas ada pergerakan gitu kan terasa ya pas itu kan. Jadi saya harus mutusin ya udah, kayaknya saya kalau pas pulang itu saya harus baring terus lah sholatnya gitu. Karena saya masih belum siap nih gitu kan, ketahuan gitu kan. Itu sih. Jadi sampai 5 tahun sih. Oke, sampai 5 tahun. Iya. Pada saat ketemu calon istri sih ya. Jadi kan karena kalau kita terlalu bersembunyi, tapi konsep saya selama 5 tahun itu saya mau menampilkan sisi Islam tuh begini loh gitu. Jadi memang benar-benar kepribadian ya, kepribadian tuh kita ubah. Kayak tadi sebelumnya kan saya enggak pernah diajarkan kayak salim tangan gitu sama orang tua gitu. Jadi saya mulai terapkan itu. Sampai sekarang alhamdulillah adik-adik saya, saudara-saudara saya juga kayak gitu kan. Jadi itu kan tidak diajarkan sama sekali. Yang ada pun paling di sekolah-sekolah yang di perkotaan ya gitu ya. Kalau sekarang kan merata ya di sekolah-sekolah negeri ya, salim gitu kan. Nah itu saya terapkan. Jadi orang tua tuh kayak aneh aja gitu kan, tapi lama-kelamaan kayak nerima aja. Jadi saya di waktu dulu kan Islam itu sangat buruk sekali citranya ya, kayak teroris segala macam gitu kan. Jadi itu sih yang diantisipasi sama orang tua ya, jangan sampai masuk ke jajaran teroris gitu kan. Nah jadi saya berusaha, visi misi saya dakwahnya tadi kayak
saya harus tampilkan sisi positif saya nih dengan orang tua, kayak gimana responnya yang dulu agak cuek-cuek, terus orang tua mau ngomong kita harus dengarkan kayak gitu. Jadi setelah 5 tahun pas saya mau jujur itu orang tua tuh udah nggak asing lagi gitu. Toh pas kamu masuk Islam selama 5 tahun nggak ada masalah gitu kan. Kalau misalkan Bapak posisinya waktu itu masyarakat biasa sih, kita mungkin nggak terlalu takut ya. Karena kan secara langsung kita bawa nama keluarga besar juga gitu sih. Pertama tadi kan dari diri kita ya, tampilkan sisi positifnya. Udah pasang terus, strategi dulu lah ya. Sebelumnya juga kita cara satu-satunya karena kita lihat dulu kita dekatnya dengan siapa di keluarga itu gitu kan. Kebetulan saya dekat dengan mama ya. Jadi cerita istilahnya, mak saya kayaknya udah lumayan juga nih umurnya gitu kan. Saya pengen nikah. Boleh nggak saya nikah tapi ya dengan siapapun yang saya mau gitu. Saya yang memutuskan itu. Jadi kita kasih clue-nya lah istilahnya ya. Jadi mama tuh kayak ternyata tuh orang tua saya tuh toleransinya tinggi sih sebenarnya ya gitu. Cuman ketakutan saya aja yang sampai 5 tahun harus sembunyi gitu kan. Jadi mama sih apapun keputusan kamu ya enggak apa-apa, yang jalani kehidupan kan kamu gitu kan. Itu kan udah lampu hijau ya istilahnya ya. Nah, itu terus saat sama bapak saya langsung ngomong to the point aja sih, Pak saya menikah tapi calon saya ini. Setelah kejadian itu jadi awalnya memang nggak terima ya awalnya mereka ya, karena kan shock juga nih gitu kan, ternyata selama ini kamu Islam gitu kan. Nah abang saya yang pertama itu, saya kan lahir dari 6 bersaudara laki-laki semua ya, saya anak keempat ya. Jadi abang yang pertama juga sempat kenal Islam juga ya, tapi karena memang tadinya enggak. Terus abang kedua ini kan backgroundnya sekolah pendeta ya, walaupun Katolik. Kami dulu rata-rata sekarang nih keluarga besar hijrah ke Protestan semua. Gitu. Bisa gitu ya? Iya, jadi awal mulanya kan bapak ini kan Protestan, nikah sama mama kan Katolik ya. Nah, karena nikah tadi, akhirnya bapak ikut pindah mama. Katolik. Pas kami lahir semuanya Katolik gitu. Tapi karena Protestan ini kan aktif kegiatan muda-mudinya ya gitu. Jadi abang yang kedua ini kebetulan sekolah di salah satu sekolah yayasan Kristen gitu kan. Dan di situ memang kebetulan kami bersaudara itu jiwa musik seninya ya gitu, ya memang lumayan tinggi juga ya ikut bapak gitu kan. Jadi kayak Protestan itu kan menarik ya, anak-anak muda itu kan banyak kegiatan musik lah istilahnya ya. Jadi abang kedua itu akhirnya coba sekolah di yayasan Kristen gitu kan, dan ternyata klik, cocok nih. Akhirnya abang saya ketiga itu diajak juga Protestan gitu kan istilahnya kan. Nah, akhirnya pindah juga. Terus lanjut lagi adik saya nih gitu kan, awalnya kan saya nih gitu kan, cuman karena saya tadi memutuskan untuk dengan jalan sendiri gitu kan, adik saya akhirnya ikut juga, yang bungsu ikut juga. Terus yang abang saya pertama nih kan nikah sama orang Protestan juga ya, akhirnya ikut Protestan juga. Nah bapak karena anaknya udah banyak masuk gitu kan, jadi masuk lagi gitu kan ke agama asalnya. Kalau mama saya sendiri nih, saya dengan mama itu kan istilahnya, mama dengan bungsu tadi akhirnya mau tak mau ikut juga gitu kan, sisa saya sendiri nih. Jadi mereka bingung nih, setiap hari Minggu tuh kamu ndak ke gereja, lu ngapain gitu kan, kamu kan Katolik nih, kami Protestan, ya udah ikut aja ke Protestan gitu kan. Jadi ya udah ndak apa-apa, saya di sini aja, jadi saya harus main gitar terus gitu kan. Jadi yang benar-benar karena kita udah tahu tadi ya istilahnya ya gitu. Jadi kenapa kamu ndak mau ke, sering berdebat juga, kenapa ndak mau ke Protestan gitu kan, kan Protestan begini-begini dijelasin, dikasih khotbah lah. Nah tadi pada saat saya menyatakan saya masuk Islam itu dikasih statement juga lah, dikasih ceramah juga sama saudara-saudara saya, nanti begini ya gitu kan. Ya udah, karena memang kita udah dewasa juga kan, kita juga harus bisa nerima konsekuensinya ya. Nah, jadi saya memutuskan ya enggak apa-apa gitu kan, kalaupun saya enggak dianggap pun enggak masalah gitu. Yang jelas saya udah jujur, karena ini udah terlalu lama lah istilahnya ya. Alhamdulillah bapak tuh ternyata memperhatikan juga selama ini. Dia cuman make sure aja sih istilahnya, kamu yakin enggak dengan keputusan kamu gitu kan. Kalau secara keseluruhan sih, karena saya enggak tinggal di kampung, saya tinggalnya di kota gitu kan, di Pontianak gitu kan. Jadi mungkin udah heboh sih mereka ya gitu kan, karena kan Islam ini kan agama yang memang benar-benar secara doktrin itu enggak bagus ya gitu kan. Di sana tuh dianggapnya gitu. Jadi heboh lah ya istilahnya ya. Jadi mereka tuh sebenarnya yang orang-orang saya sih khususnya, karena ada salah satu yang mualaf juga gitu kan. Pada saat dia mualaf itu dia seperti kayak lupa daratan lah istilahnya ya. Nah,
dalam artian saat dia udah di kampung tuh kayak sok bersih sekali gitu, Oke. kayak cerewet aja gitu, makanan yang halal kayak kue-kue pun jadi Nggak kayak mau makan. jijik gitu kan, itu sih yang dibenci gitu kan. Nah Hmm. kalau saya kan pas 5 tahun itu kan saya benerin gitu kan, istilahnya saya netral aja, yang penting yang non halal memang dari kecil saya nggak makannya gitu, mama saya juga tahu gitu. Oh, Nah, itu sih. privilege yang abang miliki lah ya. Itu sama kebetulan didukung sama abang saya pertama kan, memang nggak bisa makan bab satu juga ya, itu kalau dimakan kan alergi ya, itu Oke. sangat membantu sekali. Oh. Jadi waktu kecil tuh makanan Masya itu Allah. memang mama tuh pilah-pilah gitu. Ini makanan untuk ini yang mau nih ini gitu. Jadi memang udah diatur gitu. Pertama sih kita jelaskan dulu sih ya ke mereka gitu kan, karena mereka ngomong begitu kan dasarnya nggak ada ya, cuman statement aja. Tapi apakah mereka belajar gitu kan? Nah tugas kita yang mualaf inilah yang coba menjelaskan gitu kan. Jadi saya dari dulu tuh bersikap netral ya, dalam artian tidak berat ke salah satu pihak ya gitu. Jadi kita harus bisa kasih sudut pandang kita, misalkan ini kan begini loh, coba gini gambarannya, misalkan Islam ini teroris. Kalau misalkan di sana orang Kristen atau non-Muslim jadi teroris, apakah semua orang non-Muslim itu dianggap teroris? Iya. Itu masa gara-gara Islam satu orang Islam kayak gitu Teroris semuanya kena semuanya. gitu kan? Jadi kita kan main logika juga ya. Yang namanya tadi kayak dikucilkan, di istilahnya dari pergaulan itu kan kawan-kawan menjauhkan kita gitu kan, istilahnya itu terasa sekali sih sebenarnya. Kita kehilangan ya kita kehilangan itu. Kayak statement tadi menyatakan kamu Islam nih yakin ya kamu nanti bakalan begini-begini. Jadi mereka tuh dalam artian karena tidak belajar sih, kita harus mempositifkan diri kita nih. Mereka statement mereka seperti itu karena kan mungkin mereka tidak belajar ya gitu. Tugas kita lah yang meluruskan gitu kan. Jadi kalau di kondisi kayak gitu tuh istilahnya kita harus berpikir waras ya, harus lebih sabar lagi itu. Karena kalau kita tersulut ya apa bedanya kita dengan mereka gitu kan. Betul. Itu sih kita harus membuat sesuatu yang beda sih gitu. Saya kebetulan memang dari kecil itu diajarkan orang tua walaupun non muslim tapi toleransinya tinggi ya. Kalau misalkan ada orang Jawa yang jualan atau apa, bapak saya tuh orangnya sangat-sangat welcome sekali ya sama pendatang gitu. Jadi selalu mau dia suku apa sangat menerima sih gitu. Itu sih yang saya pelajari gitu kan. Itu kan hal positif ya dari bapak saya gitu kan. Nah itu yang memang benar-benar jadi pembelajaran untuk saya. Walaupun secara tidak langsung selama waktu kecil itu kan bapak kan tidak ngajarin kamu harus begini enggak ya, tapi dengan tindakan tadi kan anak kan pasti meniru orang tua ya. Nah itu hal positifnya dari orang tua. Karena bapak saya tadi kayak gitu kan ngebantu juga ya istilahnya, karena toleransinya tinggi. Kalau misalkan ada pihak lain yang kamu begini anak kamu begini bapak saya sampai sekarang sih alhamdulillah bisa jawab sih gitu kan. Jadi yang bikin saya malah terharu juga di statement bapak saya itu pada saat saya udah menikah di tahun pertama ya istilahnya, bapak kan biasa di Pontianak juga ya. Jadi bapak tuh berpesan, bapak pengen lihat kamu umroh atau haji gitu kan. Nah jadi itu keluar di statement bapak gitu kan. Jadi sosok bapak nih memang yang tanda kutip tadi ketua adat gitu kan, tapi sampai menyatakan itu gitu kan, bapak pengen kamu umroh atau haji tapi sebelum bapak meninggal gitu kan. Jadi itu luar biasa sih ya. Jadi memang bikin saya tersentuh sih. Jadi itu semakin meningkatkan iman. Nah jadi pengen benar-benar dengan pilihan Islam ini tidak salah gitu, tidak salah. Islam pasti menyentuh hati-hati orang yang benar-benar mencari kebenaran gitu sih. Yang bikin bertahan itu ini sih ya, sholat itu kan pada saat kita meninggal ditanya malaikat itu kan sholatnya dulu gitu kan. Jadi yang benar-benar kita jaga itu sholat gitu, terlepas dari apapun itu gitu. Malah beberapa kali sering bisikan-bisikan syaitan lah istilahnya, dah nggak usah sholat, nanti ya sholat gitu, tunggu ya gitu kan istilahnya kan. Itu setiap harinya ada gitu kan. Tapi yang bikin takut tadi kalau ninggalkan sholat itu kan dosa besar ya. Nah itu yang bikin saya takut sekali gitu kan. Apapun kondisi mau sakit mau apa tetap sholat gitu kan. Jadi memang benar-benar saya memotivasi diri sendiri itu jangan sampai ninggalkan sholat sih ya, karena tiang pondasi kita kayak rumah kan kalau nggak ada pondasi yang kuat kan pasti ambruk ya gitu. Gitu juga dengan Islam ya. Islam nih kalau memang mau menentukan bahwa kita memilih Islam, kita harus memperkuat diri kita dan istilahnya kayak ikut kajian atau ini kan boleh juga ya, karena dulu waktu pas saya masuk itu kan bingung ya arahnya ya gitu. Jadi saya
masuk apa kalau era sekarang kan enak ya. Mhm. Jadi tinggal searching aja. Kalau dulu tuh bingung nih, jadi ngikut-ngikut aja. Mhm. Jadi kegiatan di sini nih gitu kan ikut gitu kan yang beraneka ragam jenis Islam nih gitu, Mhm. sampai membingungkan gitu kan. Mhm. Ini nggak boleh begini, ini harus begini, ini gini Jadi gitu mana kan. yang betul, mana yang Iya, salah ini jadi gitu ya? pernah yang susah enggak boleh disebutkan gitu ya. Iya. Jadi yang benar-benar Nanti udah kita ikut di kena sini, serang netizen iya, ini. ikut ini gitu kan, ikut di sini gitu. Jadi kayak capek juga ya gitu kan Islam nih. Tapi satu yang memang enggak berubah itu sholat. Mhm. Itu sih. Sholat itu sama gitu kan, istilahnya Islamnya benar-benar Islamnya. Mhm. Sholat itu tidak berubah, itu kewajiban masing-masing umat gitu Iya. kan. Nah itu bawa itu istilahnya diri sendiri, itu pondasinya sholat gitu Mhm. kan. Nah itu jadi benar-benar belajar gitu kan, karena kan sebelum memutuskan untuk masuk Islam tadi kan saya dari Katolik itu coba belajar juga sih Protestan ya, baca-baca Alkitab itu kurang lebih kitab suci juga gitu. Jadi dibaca terjemahannya ya, kan terjemahannya juga gitu. Terus yang selanjutnya karena memang penasaran juga dengan agama lain gitu kan, coba belajar Buddha juga gitu Oh, kan. Buddha Nah, pernah pinjam juga? tuh sama kenal kawan ya istilahnya ya dulu ya. Yang orang Singkawang ya pinjam. Itu enggak masuk di logika sih gitu kan, Oke. karena lebih ke kehidupan kita dengan alam kayak gimana, gitu, dengan binatang kayak gimana, kayak gitu kan. Terus coba belajar Hindu juga dengan buku gitu kan. Bingung gitu, dewanya kok ada istilahnya dewa ini, dewa itu gitu kan. Nah, akhirnya memang benar-benar yang terakhir itu yang memang kategorinya agama yang saya benci sih ya. Dulu tuh memang benci sebenci-bencinya. Ternyata setelah sekarang nih jadi saya dulu bencinya lebih ke orangnya, bukan ke agamanya gitu. Sangat benci sekali atribut-atribut berbau Islam itu saya paling tidak suka gitu. Tapi bencinya itu tidak ada landasannya gitu. Kayak Benci gini ya nih, gitu ya? saya benci dengan abang nih. Saya harus kenapa saya benci dengan abang gitu kan? Karena apa? Mungkin abang menyakiti saya atau menyinggung perasaan saya. Oh ini kan saya benci Islam, tapi ada nggak sih Islam menyakiti saya gitu? Belum ada. Ustadz Khalid Basalamah sih, ya, itu memang benar-benar nyentuh ya gitu. Jadi memang ngena ya gitu pada saat disampaikan gitu. Ya memang luar biasa sih. Kalau yang Felix nih kan sering lihat di TV juga ya, di YouTube juga kalau sekarang ya gitu. Ya memang secara pengetahuan, kecerdasan di atas rata-rata gitu ya. Nah gitu. Itu biasa lihat juga, ngikuti juga. Cuman enggak yang kategori yang memang benar-benar gitu, 100% enggak gitu. Untuk teman-teman sih kalau misalkan tertarik atau sudah ada rasa ketertarikan dengan Islam ya, itu kan salah satu bagian dari hidayah ya gitu. Itu petunjuk tuh untuk kamu. Hidayah itu harus kita jemput gitu. Jangan kita tunggu. Kalau tunggu kelamaan gitu kan, kita juga bosan nanti. Bisa jadi hidayah itu bergeser ke yang lain gitu. Jadi kita harus istilahnya cari tahu nih gitu kan. Bertanya, jangan malu bertanya gitu kan. Kalau memang takut bertanya ke orang yang salah, tadi kita searching aja, sekarang kan canggih ya. Nah, jadi kita cari sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak Islamnya kan enak ya, tinggal kita ketik ini begini, keluar ayatnya gitu biasanya. Nah, jadi kita maunya apa nih, case apa, kasus apa nih, ada biasanya gitu. Jadi memang benar lengkap. Terus yang selanjutnya bergaullah dengan orang-orang yang memang agamanya bagus ya. Bukan berarti kita menyisihkan atau tidak mau berteman dengan yang lainnya, karena agama seorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul juga gitu. Itu biasanya sangat berpengaruh besar ya gitu.